udah sampai di peternakan Oma Wedus. Ini komoditasnya domba. Boleh sama kalimat dulu ya. Di sini saya akan melakukan pengamatan di domba Texel, bisa dilihat. Nah, ini adalah domba Texel yang berasal dari Belanda. Namun kalau dilihat secara langsung, domba Texel ini nggak benar-benar 100% kayak teori ya. Nah, selanjutnya ciri-cirinya adalah domba ini memiliki muka yang lebar. Bisa dilihat kalau dibandingkan dengan domba yang ekor tipis, dombanya kepala lebih kecil ya. Nah, selanjutnya domba Texel ini memiliki telinga yang pendek gitu. Kalau dibandingkan dengan domba ekor tipis yang memiliki telinga yang panjang. Dan selanjutnya wool pada domba Texel ini tidak menutupi wajahnya ya, tidak seperti domba Merino. Baik, kali ini saya akan menilai BCS dari domba Texel. Nah, dari yang kita tahu domba Texel memang berperawakan besar. Jadi kita tidak bisa menilai dia gemuk atau tidak tuh tindakannya dari ukuran, namun juga harus melihat tingkat perlemakan yang ada di tubuhnya ini. Jadi karena dombanya sedang makan, jadi saya tidak bisa masuk ke dalam, takutnya mengganggu. Jadi langsung aja kita raba. Jadi yang kita raba itu karena domba ini bulunya cukup tebal ya. Jadi kita harus melakukan perabaan, di mana perabaan itu di area sternum, di daerah dada sini depan, kemudian ada tulang rusuk, dan juga pada area lumbal atau spinous processus. Pengamatan yang pertama yaitu pada area sternum atau arah dada, di mana harus dilakukan palpasi karena melihat bulu yang cukup tebal. Setelah diraba itu harus ditekan, jadi tulangan itu baru kerasa pas ada penekanan sedikit. Ini cukup baik perlemakannya. Pengecekan yang kedua itu pada area tulang rusuk. Rusuknya tuh hampir nggak kerasa ya, harus benar-benar ditekan banget baru kerasa. Perlemakannya cukup bagus, bisa dinilai domba ini termasuk yang gemuk. Baik, untuk pengamatan yang terakhir ini ada pada area lumbal atau tulang spinous process, di mana kalau domba yang kurus itu terlihat tulang sininya, tapi karena ini tutup bulu jadi kita harus melakukan palpasi juga. Setelah dilakukan palpasi ya, ini tulangnya terasa ketika sudah diraba ya, tetapi nggak terlalu terasa banget, jadi bisa dikatakan perlemakan di sekitar sini juga cukup lumayan. Baik, setelah dilakukan perabaan dengan pengamatan pendugaan menilai BCS, didapatkan bahwa nilai BCS dari domba Texel ini sekitar 3,5 sampai 4. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena memang secara overall, secara visual memang gemuk, dan juga setelah dilakukan perabaan juga perlemakan di beberapa bagian yang dilakukan pengamatan juga cukup tebal. Tulangnya saja hanya bisa terasa setelah kita melakukan penekanan pada area tersebut seperti itu. Maka dari itu kami nilai BCS ini dengan nilai 3,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis domba Merino. Untuk ciri-ciri secara teori, domba Merino mempunyai bulu yang tebal, kemudian kulitnya dominan berwarna putih, kemudian untuk mukanya berbentuk lonjong, dan rambut hanya tumbuh sampai atas kepala. Oke, kali ini saya akan menilai BCS domba Merino. Untuk penilaian BCS di domba Merino ini sendiri, kita dimulai dari sternum, tulang rusuk, dan tumbal. Nah, mengapa kita harus mencoba meraba? Karena di sini bulunya tebal, nggak mungkin kita secara visual. Nah, misalkan saya raba-raba segini, ini termasuknya lumayan tebal. Ketika ditekan baru terasa tulangnya. Untuk di sini itu ketika dipegang udah mulai kerasa. Terus kalau di bagian sini lumbal, ini lumayan tebel ya teman-teman. Ini baru ditekan baru kerasa tulangnya. Jadi saya mengira ini BCS-nya sekitar 3,5.
atau bisa jadi hampir 4 lah, tapi belum 4. Saya akan menjelaskan jenis domba selanjutnya yang ada di Omah Kudus Farm. Itu ada domba Garut. Jadi domba Garut itu persilangan antara domba merino, keapsat, sama domba lokal Priangan. Ciri-ciri yang terdapat pada domba Garut itu ada tanduk yang besar dan kuat, serta melengkung ke belakang, spiral. Pada betina tidak memiliki tanduk. Terus telinganya itu berada di belakang tanduk. Buat domba Garut yang asli itu telinganya hampir tidak terlihat, tapi yang ada di peternakan ini itu sedikit lebih besar dari domba Garut biasanya, karena mungkin di sini itu sudah melakukan persilangan. Untuk penentuan ini tidak bisa di bagian sternum karena ini kan dombanya itu agak sensitif. Untuk penentuan selanjutnya itu di bagian tulang rusuk. Di bagian sini juga sangat teraba dan sangat menonjol. Penentuan bagian lumbal agak sedikit penekanan. Ini terasa ada tulangnya. Domba tersebut memiliki BCS sekitar 2,5. Lu ngomong doang, Fit. Tadi katanya nggak mau dibimbingin. Nggak bisa, Fit, dia nggak mau. Orang enak ya rumah datang.